Planet Bumi banyak memiliki kekayaan alam, di antaranya berupa tempat-tempat yang sangat mengagumkan, indah, dan menarik untuk dikunjungi. Namun ternyata di balik segala keindahan yang ditawarkan kepada kita juga tidak boleh lupa bahwa alam juga dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya. Bagi yang mempunyai hobi traveling, kadang-kadang di negara atau tempat wisata yang dikunjungi ada larangan untuk dimasuki. Ada berbagai alasan yang membuat tempat tersebut tidak boleh dikunjungi oleh orang awam. Salah satunya adalah karena spot wisata atau tempat tersebut sebagai kawasan berbahaya hingga banyak yang kehilangan nyawa. Berikut 7 tempat pembawa kematian versi on the spot. Yang pertama ada sebuah sungai yang dikenal dengan nama Bolton Strait. Sungai ini berada di antara Bardeen Tower dan Bolton Abbey di Yorkshire, Inggris. Kawasan sungai ini terlihat sangat indah, namun ternyata di Bolton Strait ini terdapat sebuah jebakan alam paling berbahaya. Jebakan yang tertutupi oleh aliran sungai beserta gunungan bebatuan kecil di dalamnya ini ternyata tersembunyi jurang yang sangat dalam yang bisa menarik siapa saja yang jatuh dan membawa mereka pada kematian. Beredar kabar bahwa tak ada satu orang pun yang telah jatuh ke dalam Bolton Strait itu akan selamat atau kembali keluar hidup-hidup. Dalam kasus yang pernah terjadi, tubuh mereka ditarik oleh jurang tersebut dan tak akan pernah lagi ditemukan. Oleh karena itulah, Bolton Strait kini memiliki reputasi sebagai spot paling berbahaya. Tak ada satupun orang yang boleh mendekatinya. Diduga para peliti, di bawah sungai Bolton Strait ini tersembunyi jaringan gua-gua dan terowongan yang menyalurkan semua buangan air dari sungai Worth. Dari luar Bolton Strait hanya tampak seperti sungai kecil dengan celah sempit dan gunungan batuan yang bisa dilompati orang. Namun sebenarnya tak ada yang tahu seberapa dalam tempat itu. Hal ini pula menyebabkan jatuhnya beberapa korban di masa lampau. Mereka mencoba melompat di atas Bolton Strait karena tertarik dengan keindahannya. Dan tak mengira jika tempat ini sangat berbahaya. Ya, akhirnya mereka tergelincir dan terhisap tanpa ampun ke dalam gua-gua bawah air dan terowongan. Selanjutnya di sisi barat Laut Wales, Britania Raya. Ada sebuah tempat yang dulunya adalah sebuah pertambangan bernama Dorothea Quarry yang dibuka tahun 1829 dan beroperasi hingga tahun 1970. Sejak saat itulah, tempat ini bertransformasi menjadi danau yang sangat indah. Namun setelah banyaknya kejadian orang meninggal di danau tersebut, masyarakat lokal kemudian menjulukinya sebagai kolam kematian. Sekilas memang danau itu tampak tidak berbahaya. Namun ternyata Dorothea Quarry telah memakan korban sekitar 25 orang sejak tahun 1990. Mayoritas korban adalah para penyelam amatir yang meremehkan kedalamannya, sehingga harus berakhir dengan hilangnya nyawa. Danau yang memiliki kedalaman hingga 106 meter dari permukaan ini memang tidak diperuntukkan sebagai tempat diving atau menyelam. Selain dalam, tidak tersedia dive center yang memadai. Bahkan temperatur danau yang bisa drop saat musim dingin menjadi salah satu penyebab banyaknya korban meninggal di kolam kematian bekas area tambang ini. Jika dilihat sekilas, tepian pinggir Laut Kauai di Hawaii tampak seperti kolam renang alam yang sangat indah dan tenang. Namun di balik itu semua, kolam yang diberi julukan Queen's Bath ini juga sangat berbahaya dan mematikan. Bukan tanpa alasan, ternyata kolam tersebut merupakan sebuah lubang runtuhan atau sinkhole yang berbahaya. Jika ada orang yang nekat terjun ke kolam itu, maka ia akan merasa diombang-ambing oleh ganasnya ombak yang tiba-tiba. Lalu, tidak berapa lama kemudian, air di tepian kolam tersebut mendadak surut ke bawah dan akan menyeret ataupun menghisap ke lubang runtuhan itu. Karena banyak yang meninggal di sana, maka pihak pejabat membuat aturan untuk melarang siapapun terjun ke kolam Queen's Bath yang juga dijuluki kolam kematian ini.
Prancis selalu dikenal dengan tempat-tempat yang sangat indah. Namun siapa sangka, di negara yang terkenal dengan Menara Eiffel ini, ada suatu daerah yang sangat mematikan. Di sebuah daerah yang letaknya berdekatan dengan Verdun, Prancis ini, ada sebuah area di mana seseorang bisa mati dengan begitu mudah di sana. Ini dikarenakan tempat yang dijuluki Red Zone ini banyak tersebar ranjau, bom, dan peluru-peluru bekas Perang Dunia Pertama. Jumlahnya yang sangat banyak membuat hampir tak ada satupun tempat berpijak yang benar-benar aman. Memang benda-benda yang ada di tempat ini sudah ada di sana sejak beberapa dekade lalu, tapi tidak ada jaminan kalau mereka sudah benar-benar mati dan tidak akan meledak. Karena senyawa pembuat bom dapat tetap aktif sampai waktu yang tidak ditentukan. Red Zone yang awalnya adalah sebuah hutan biasa ini juga berbahaya karena ada racun mematikan yang menyebar di kawasan itu. Ternyata ranjau dan bom yang ada di Red Zone ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat beracun. Alhasil, ketika sudah tak terpakai, racunnya pun keluar dengan sendirinya dan kemudian menyelimuti area ini dari semua sisi. Para peneliti tak bisa memperkirakan kapan racun dan bom-bom Red Zone bisa sirna. Bahkan mereka mengatakan kalau 100 tahun lagi pun potensinya tetap membahayakan sama seperti hari ini. Tidak mengherankan jika akhirnya Red Zone jadi kawasan yang benar-benar terlarang bagi siapapun. Masih di Perancis, di musim liburan, Gunung Mont Blanc menjadi tujuan pendakian favorit. Puncaknya di bulan Agustus, rata-rata 200 orang mencoba mendaki gunung ini setiap harinya. Gunung terbesar di Eropa ini memang terkenal untuk ditaklukkan oleh para pendaki. Namun ternyata jumlah orang yang kehilangan nyawa di gunung ini sangat banyak. 100 orang dilaporkan meninggal per tahun di gunung yang berlokasi di perbatasan Prancis dan Italia ini. Perubahan cuaca mendadak dan longsor salju adalah penyebab utama kematian di gunung yang memiliki ketinggian 4.810 meter ini. Jika dihitung dari awal dibukanya pendakian di gunung ini, jumlah orang yang meninggal diperkirakan telah mencapai 8.000 orang. Maka tidak salah, lokasi Gunung Mont Blanc ini dijuluki sebagai salah satu tempat pembawa kematian. Puncak Gunung Everest telah sering ditaklukkan oleh pendaki-pendaki profesional hingga kerap terlupakan bahwa Everest ini sangat berbahaya, bahkan merupakan salah satu tempat pembawa kematian di dunia. Banyak pendaki-pendaki yang tewas di Everest ini berada di area lebih dari 8.000 meter yang disebut sebagai daerah dead zone atau daerah kematian. Kurangnya oksigen, suhu dingin yang ekstrim, medan area yang berbahaya, serta tubuh yang sangat kelelahan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian di zona ini. Dari waktu ke waktu, kematian di Everest menjadi semakin sering dan mengkhawatirkan. Pemerintah Nepal dalam waktu dekat akan melarang para pendaki pemula, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan remaja untuk mendaki gunung tertinggi di dunia ini. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan serta mengurangi banyaknya jumlah pendaki. Selain itu, Nepal ingin mempertahankan kemegahan puncak gunung itu dengan tidak menambah jumlah kematian akibat kurangnya pengalaman pendaki. Kemudian ada Haizuku di Tiongkok. Orang awam melihat tempat ini sebagai lembah di antara pegunungan yang tertutup kabut. Namun rupanya ini merupakan kawasan segitiga Bermuda di Tiongkok. Secara harfiah, Haizuku berarti lembah kematian menurut dialek lokal Yi. Banyak manusia maupun hewan yang dilaporkan hilang di sana. Sebuah tempat yang terletak 30 derajat lintang utara bernama Simenguan dalam Nature Reserve Haizuku menjadi titik hilangnya sejumlah makhluk hidup. Menurut catatan English.sina.com, kasus hilangnya 3 backpackers pernah terjadi pada 2014. Mereka hilang selama 19 hari di wilayah Haizuku, pegunungan provinsi Sichuan. Haizuku adalah hutan lembah asli yang dijuluki segitiga Bermuda Cina karena kompas tidak bekerja di sana. Setelah dilakukan penelitian selama 2 tahun, para ahli menemukan adanya zona anomalous magnetik sepanjang 60 km yang memungkinkan terjadinya kegagalan kompas.
Di timur barat zona anomalous magnetic ini berhimpitan dengan kumpulan basal. Kombinasi antara daerah basal dan zona anomalous magnetic ini diduga menjadi penyebab hilangnya hewan ataupun manusia di lokasi itu. Namun yang masih menjadi teka-teki hingga saat ini adalah kapan zona basal itu terbentuk, mengapa kandungan besi di Semingguan lebih tinggi dibanding tempat lain, serta seberapa kuat medan magnet yang diperoleh dari basal hingga akhirnya banyak makhluk hidup yang tersesat dan lenyap. Dan pemirsa, itulah 7 tempat pembawa kematian versi On The Spot. Pernah mendengar istilah orang Batak makan orang? Di kampung bernama Huta Sialagan inilah cerita tentang tradisi kanibal orang Batak makan orang itu bermula. Tak main-main, gerbang masuk di kampung ini juga konon dilumuri minyak bayi manusia. Selengkapnya dalam liputan eksklusif tim On The Spot di Huta Sialagan sesaat lagi.